butuh perjuangan yang berat dan ekstra. Itulah cita-cita saya belajar agama ini, harapan bisa mencapai ma'rifatullah. Itu harapan yang utama saya. Dan saya yakin karena ma'rifatullah itu derajat yang tinggi, tentunya halangannya, rintangannya, cobaannya juga tidak ringan, tentunya berat. Kalau boleh saya ibaratkan anak sekolah itu melalui beberapa ujian. Sekolah SD ke SMP melalui ujian, SMP ke SMA, SMK melalui ujian, ke perguruan tinggi ujiannya lebih berat. Derajat ma'rifat adalah derajat yang paling tinggi dalam kita beragama. Saya rasa ujian yang ingin kita raih adalah harus kita siap dan harus kita perjuangkan. Cobaan atau ujian itu mungkin bisa datang dari dalam diri kita sendiri, juga mungkin bisa datang dari luar. Kalau dalam diri kita sendiri, itu mungkin ketika kita sudah sirul asrar, maka timbullah di situ munculnya jin korin yang menyerupai diri kita persis seperti diri kita sendiri. Nah, kita kadang-kadang bisa terjebak di situ. Bahkan boleh juga tujuan kita bukan ke situ, karena jin itu sifatnya menggelincirkan kita. Kita harus waspadai, jangan sampai kita terjebak pada bisa melihat adanya diri kita yang ditampakkan oleh jin korin. Dan juga mungkin dari jin ifrit atau iblis yang seperti Gus tadi sampaikan, ketika Syekh Abdul Qadir Jalani menjalani uzlah, iblis juga berperan di situ untuk mencoba menggagalkan uzlah Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan di samping itu juga mungkin cobaan dari luar, mungkin dari keluarga, dari anak, dari tetangga, bahkan mungkin saudara kita sendiri atau kawan-kawan kita sealiran seagama. Ya, pertanyaan saya, perjuangan yang bagaimana supaya kita sudah jauh-jauh hadir di sini, menyempatkan di sini, itu bisa mencapai makrifat yang abadi sampai dengan mati husnul khotimah. Jangan sampai kita makrifat sebentar nanti hilang lagi karena mungkin pengaruh dari lain-lain. Itu yang pertama, Gus. Pertanyaannya bagaimana bisa supaya kita bisa mencapai makrifat, dan di dalam kemakrifatan itu kita bisa pertahankan sampai dengan titik hayat kita di dunia ini, mati dalam husnul khotimah. Yang kedua, saya juga pecinta YouTube ngaji Rasul. Itu kelihatannya kalau mencapai makrifat itu kok gampang sekali. Dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, rasanya kok gampang sekali. Padahal menurut saya ngaji Rasul kebanyakan orang Jawa, kebanyakan yang tidak saya sebutkan dari aliran apa atau apa, enggak saya sebutkan. Di ngaji Rasul dari berbagai macam sumber itu kelihatannya juga ingin bertemu dengan Tuhan yang maha ening atau yang maha kuasa, atau disebut apalah di situ. Pokoknya ada keinginan untuk bisa bertemu dengan Tuhan dengan berbagai macam cara yang mereka ajarkan menurut keyakinan beliau-beliau. Menurut pendapat Gus, yang ngaji Rasul yang demikian itu kira-kira boleh diikuti atau tidak? Gitu demikian ya? Pertanyaan kami. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perjuangan. Memang Bapak Ibu, kita dihadapkan terhadap nafsu nafsiyah dan amarah dalam sifat basariyah itu penuh, ruhaniyah itu berjuang untuk keluar dari jeratan nafsu tersebut. Lah, untuk mencapai kemenangan dan kemerdekaan sehingga disebut husnul khotimah, kita tidak bisa lepas dari beberapa sistem bagaimana caranya kita itu perang itu menang. Medan kita kuasai, persenjataan kita harus lebih mutakhir, gitu. Artinya mana titik lemah daripada sifat basariyah itu, sehingga mengapa sampai 23 tahun kami menyerukan dinul haq ini untuk seluruh umat siapapun supaya dia bisa membawa bekal diri untuk pelepasan dari cengkraman sifat basariyah. Mereka yang nggak teake gitu Pak, memperhatikan betul-betul pesan-pesan yang ada di dalam dinul haq, aku yakin dia akan bisa mencapai satu kemerdekaan. Udah. Yang kedua tentang rasa, ngaji rasa. Bapak Ibu, mohon maaf, saya juga pernah sebagai pelaku tentang lewat rasa untuk bisa sampai pada Allah, ngaji rasa ilmu sejati. Ya, saya katakan mungkin tidak hanya saya atau panjenengan di luar pernah ngalami seperti ini. Seperti yang mau saya ceritakan. Di situ kita ditemukan diri kita, ya, di dalam hamparan yang tidak ada siapa-siapa. Ketahuilah itu masih kasyaf. Tapi pada saat itu sudah dikatakan saya sudah sampai bertemu pada hidup. Belum. Saya katakan belum. Awas, jangan tertipu kita. Bahkan kita ditemukan oleh figur-figur romonya Romo. Katanya itu sudah sampai. Belum, saya katakan belum. Ingat surat Al-Kahfi ayat 2, ayat berapa itu? Ayat 110. Syarat untuk bisa bertemu Allah ada dua. Lihat ya, ada dua syarat. Satu, fal ya'mal amalan solihan. Maksudnya ini kudu semedi ya awakmu. Ruhaniyah lewat su'aul basyirah dzikir itulah sehingga bisa sampai kepada fana'ul dzikri, itulah maksud fal ya'mal amalan solihan, bukan fisik. Lah ketika saat mengamalkan itu ketemu fisik dulur kita atau amaliyah-amaliyah yang diserupakan Allah terhadap apapun, belum bos, belum. Memang posisi seperti itu ayem kita, penak. Kita bertemu satu kekosongan, ya. Ingat, hamparan yang tidak ada siapa-siapa. Tadi saya katakan terang benderang, bahkan lebih terang daripada jam 12 siang. Dan juga tidak panas, tetapi keakuan kita masih muncul, belum bos. Tapi di situ sudah dikatakan kita sudah bertemu, belum.
Jangan mau kau dibujui romomu. Jangan. Lalu saya tegaskan ini. Dan itu benar proses perilaku rasa di dalam meditasi atau bahasanya topo. Sudah benar, cuman ketika saat meditasi keakuan Anda masih muncul, berarti belum. Wes ya. Makanya ini dianggap angel yo angel, dianggap gampang yo gampang. Bahkan di situ kita ditemukan beberapa hal yang berkenaan dengan kasyaf, ya. Makom mukasyafah, kita punya karomah belum bos, belum. Saya katakan belum. Lah letaknya dikatakan sudah bagaimana? Mohon maaf, saya ulas lagi. Kau ketemu dirimu sendiri, itu laksana, itu isyarah sian. Makanya saya katakan itu masih di dalam mukasyafah yang mengandung isyarah. Arti apa? Nanti yang ketemu Allah itu Allah sendiri, bukan ruh. Itu bukan. Ini sesat kalau kita mengatakan ruh bisa melihat Allah. Ini sudah nggak benar. Sehingga walaupun lewat ngaji rasa, ya toh, terus kita praktekkan petunjuknya di situ, terus di situ kok ya sudah la ibsarun wa mubsarun wa basarun, artinya sudah gong lewang lewong, Anda sudah tidak ada. Itulah baru yang kumaksud, Anda sudah liko, sudah bertemu. Tahu sampean iku mang pernah sampean mimpi tidur? Ketika Anda masih mimpi itu di mukasyafah bos. Tapi ketika Anda satu malam suntuk tidur tidak bermimpi apapun, tahu-tahu bangun. Kelingan apa Anda? Posisi ketika saat Anda tidur tadi loh, gak roh apa-apa. Yaitu gambaran kalau si salik itu sudah sampai pada kewusulan Allah. Nggih, tidak sedikit Pak, termasuk saya, jujur aja, termasuk saya, ditemukan jerangkong, ditemukan, walah wis, diriku menjadi 4, ya, pernah, gitu, penak memangnya. Situ enak jero omah, situ enak embong, ya, situ enak ndukur loteng, situ enak nisor, bingung santri-santri biyen loh. Nah, bukan itu bos, bukan. Itu tanda-tanda sudah kefana, bukan. Ini masih belum Pak, masih belum. Mohon maaf ya. Saya hanya menegaskan, meluruskan supaya Anda betul-betul sampai pada tujuan yang dimaksud. Lihat syarat yang kedua. Dalam surah Al-Kahfi ayat 10 tadi, yang kedua, iki syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Bi'ibadati rabbihi ahada. Mohon dikrecek. Wala yusyrik, janganlah kau menyekutukan bi'ibadati rabbihi, ketika Anda solok terhadap Allah, supaya Anda ahad dan bisa sampai ke ahad. Artinya kau akan bisa ke ahad manakala ketika kau meditasi, ketika kau topo, tidak ada dirimu sudah. Nah itu, jangankan orang lain, makhluk selain Anda, dirimu pun sudah
Tiada. Jadi tidak merasa dirimu yang melakukan, sudah laksana jenengan tidur tidak bermimpi, tahu-tahu sudah bangun sadar. Yaudah, apa yang sampai ingat-ingat? Nggak ada. Laksana seperti itu. Jadi tolong teman-teman saya sebagai pelaku praktek ilmu rasa, manakala masih ada di situ ya, artinya belum kefanaan dirimu, maka itu belum dikatakan liko, Pak. Belum ya. Saya juga pelakunya juga. Kita memang nggak apa-apa, Pak, pengen tahu sistem dari sana bagaimana. Ilmu sejati ku wis gak arep anu, Pak, wis gak mau syariat, nggak mau, dengan harapan supaya hanya dengan rasa itu dia cepat sampai pada sang yang hidup. Tapi ketika Anda itu masih bertemu dirimu sendiri, iku masih wonten mukasyafah, dan atau tidak bertemu siapa-siapa, kau sendiri di hamparan yang kau tidak kenal, tenang, dingin, hanya kau sendiri, tapi kau itu masih merasa dirimu ikut dorong bos. Bisa jelas ya? Silahkan Anda pakai sistem yang apapun, monggo, gak salah, Pak. Sistem di Nasrani ada enggak untuk menuju dan bertemu Sang Yang Tunggal Tuhan? Kalau ada, silakan. Cirinya tidak jauh berbeda nanti dengan apa yang kukatakan dari sumber Al-Quran itu. Jadi syarat dua, Anda akan bisa bertemu Allah, udah ruhaniyahmu harus kholwat. Kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Anda akan bisa sampai ketemu Allah di ahad, kau tidak boleh menyekutukan. Apa menyekutukan? Adanya selain dia, nggak boleh itu ada, termasuk diri kita, nggak ada. Kalau sudah sampai di situ, maka itulah ahad. Tak gambar ke kita tidur tidak bermimpi. Ya seperti itu. Itu bisa terjadi ketika Anda khalwat secara khusus maupun secara umum. Udah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya tidak menyalahkan sistem ilmu sejati, enggak, sudah benar itu. Cuman pelaku kita harus kita bekali dengan tanda-tanda kalau betul-betul itu sudah liko itu di situ. Tapi pada waktu itu mohon maaf loh Pak ya, estu. Entah kalau sekarang, dulu itu digegem rapet Pak, nggak boleh, lainnya tahu. Jangankan kita bercerita tentang diri kita, ilmu yang disampaikan itu pun tidak boleh terhadap secara umum atau orang lain, nggak boleh. Lah sekarang bukan zamannya Pak. Kalau itu benar, mengapa harus disimpan? Benar itu harus memang diflorkan. Urusan resiko, urusan buri. Urusan buri itu kalau menurut prinsip saya, semua masalahnya ada konsekuensinya masing-masing. Bapak Ibu hadirin, pokoknya ringkese Pak, manakala masih ada selain sesuatu yang tidak bisa disebut, maka itu kita masih di tahapan mukasyafah atau masih di muraqabah. Lebih baiknya kita katakan di muraqabah ya, itu belum di musyahadah. Ikilah namanya perjuangan terus. Tapi manakala sampai mengikuti petunjuk-petunjuk apa yang sudah kami gelar, berapa hari ini Pak? 8 hari ini, tak jamin 40 hari, gak sampailah 40 hari Anda sudah ada tanda di situ.
walaupun itu ada di fana atau di kamil bahkan di bakok, udah minimal lah di fana di situ. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk YouTube enggak? Masuk, oke. Nun sewu Gus, saya cuma menyampaikan titipan dari teman-teman Toreko. Beliau-beliau yang ada di Madiun mohon disampaikan salam takdim kepada Gus. Kemudian mohon besok mau mengikuti baiat melalui YouTube, mohon diterima, begitu pesannya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun izin gak izin, tetap Allah ngizini. Bentuk Allah ngizini, hatimu condong di situ, ya. Nek jenengan wau sanjang saudara saya yang ada di Madiun, torikoh itu kan karena hablum minan nas lagi itu lah. Sebab kita di dalam teori hablum minan nas ngajine gak izin podo karo nyolong. Lah ngono nggih. Iku nek sing ngaji rumangsa makhluke ilmune memang nyolong. Lah iki sing apa jenenge iki ilmune Allah. Bagaimana Anda dikatakan nyolong wong iku ilmune Allah? Ya ndak lah. Jadi silahkan teman-teman saya, saudara saya dimanapun Anda berada, oleh karena tempat jauh nggak bisa langsung ke majelis, silakan besok sekitar jam 8 malam ya nih, jam 8 kurang lebih 8 malam itu bisa kita mulai nanti cara-cara untuk bagaimana ketika saat baiat itu. Tapi ketahuilah, saya ini tidak membaiat jahri sirindak, saya membaiat sirul asror dan fana'ul dzikri, dan ini belum pernah ditemukan di dunia thariqah apalagi di syariat, sehingga baiat itu di sirul asror dan fana'ul dzikri bukan perjanjian yang ketika saat dulu kita berbaiat di thariqah. Ndak, apa? Artinya berbaiat di sirul asr itu adalah menyambungkan tali ruhaniyahmu terhadap Tuhanmu yang selama ini terputus, kehilangan tali, akhirnya ruhaniyahmu selalu beriman terhadap selain Allah. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu tentang tali yang terputus. Terus bagaimana caranya menyambungkan? Di situ dijelaskan, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Inilah caranya untuk menyambungkan nanti. Apa tindakan jenengan ini? Ruhaniyah harus meninggalkan iman selain Allah. Itu nanti. Nah, bisanya ruhaniyahmu meninggalkan iman selain Allah, letaknya ada di dzikir sirul asrar, bukan sir, bukan jari ya. Jadi tolong saudaraku yang ada di thariqah, saya juga pelaku thariqah kados jenengan ya toh, dulu-dulunya ya juga seperti itu, berpuluh tahun pun belum bisa sampai pada puncak inti, itu dikarenakan sirul asrar belum kita ketemukan. Kalau ini sudah selesai, sudah ketemu, tak jamin Anda nggak usah puluhan tahun, tahunan, cukup 40 hari ruhaniyahmu sudah sampai pada Allah. Habis itu mate OKB gak popo. Ya dilungkas mate kok lapo, bingung teman. Ya makanya kalau sudah di titik itu, lah dulu kita suami istri punya anak kan nggak disertai sirul asrar, wis masih umur swida nggak yo anak mana, nek gak gelem ngomong tak peke wong ngene kok bingung. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gus, sebelumnya saya mohon maaf, saya mewakili salah satu jamaah JB yang ada di Kota Nganjuk. Nggih. Ceritanya gini Gus, ada seorang istri yang sudah aktif mengikuti channel YouTube Jaya Baru, Nggih. dan rencananya besok berniat ikut baiat lewat apa? YouTube. Nggih. Tapi setelah minta izin suaminya ternyata nggak boleh atau tidak diizini. Ya. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suami yang seperti itu belum dibukakan hatinya tentang dinul haq, pasti itu. Tapi saya tidak menyalahkan pada suami tersebut, enggak, karena semua manusia itu ada prosesnya masing-masing. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah 257, tinggal milih yang mana. Apakah ruhaniyahmu memilih condong terhadap Allah ataukah condong terhadap selain Allah? Di situ dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Anda secara syariat ada hubungan suami istri, berarti wong wedok itu kudu nganut apa wong lanang. Oke. Anak nggak jauh berbeda dengan orang tua. Birrul walidain secara syariat dikatakan di dalam Al-Qur'an wajib mengikuti apa yang diperintahkan suami dan orang tua. Saya katakan orang tua, anak itu masih belum dikuasai oleh orang lain. Oke. Tetapi kalau ini keluar dari jalur selain Allah, Anda bisa membantah. Tahu membantah? Anda bisa melawan. Artinya enggak birrul walidain. Contoh cara syariat, bojomu, suami kita bilang, Bu, nggak ada beras, nggak ada. Curi beras adik. Suami menyuruh istri nyuri Ini bahasa syariat. Jelas itu maksiat. Wajib si istri berani melawan. Bahasa syariat ya. Kalau saya tarik hakikat, maksiati ruh. Surah Al-Baqarah 257. Itu ada dua kelompok. Satu yang condong hukum ruhaniyah pada Allah, satu yang condong jasmaniyah pada selain Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Siapa yang imannya itu terhadap selain Allah, bahasa syariat, condongnya ruhaniyah terhadap makhluk, maka iman yang seperti itu akan menjadikan kau bertambah gelap ruhaniyahmu. Udah, Anda ambil spekulasi. Anda kapan mati ya tidak tahu. Kalau bahasa saya, Pak, aku gak murui lo ya, tak pilih condong nang Allah daripada condong selain Allah. Aku gak ngerusak aturan, enggak. Terus bagaimana dua-duanya tidak bisa sekiranya enggak gegeran? Ya ndelik tah. Tahu ndelik? Sembunyi. Tahu sembunyi? Lah, sembunyi di mana itu waktu live? Itu aja. Atau enggak bisa live misalkan.
besok nek bojomu budal kerja siaran tunda, nggak apa-apa. Karena apa? Suara yang muncul dari YouTube kalau tidak ada hidup bisa tah terjadi? Sebab yang nantinya menyambung tali itu bukan klason. Tahu? Bukan. Hidup ini. Dan hidup itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Itu carane. Bila mana panjenengan takut ada gegeran Brontoyuda, misalnya ya, gegeran itu Brontoyuda. Udah umpama left suamimu masih di rumah, nggak usah ikut left. Nanti aja kalau suamimu sudah tidak ada alias kerja, ikut siaran tunda. Sama. Tapi di situ kau akan mengarahkan rohaniyahmu terhadap siapa nanti. Nanti besok saya kasih tahu terlebih dahulu khususnya pemula ya. Jadi nanti ketika saat lesan mengucapkan kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, ruhaniyahmu itu harus larinya kemana loh, besok akan kami jelaskan. Jadi begitu aja Bu, jenengan pertimbangan biar nggak ada gegeran, nggak usah ikut secara live streaming di channel Ponpes Jaya Baru. Adi siaran tunda aja, nunggu garwa sampean minggat teko omah dhisik. Loh, kerja iki lho maksudnya, ngoten lho. Matan, ya. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Derek tangklet Gus. Nggih. Kok mboten mudeng-mudeng nih Gus? Kalih mboten krasa luwe, mboten krasa ngelak nggih, mboten krasa ngantuk. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nikmatnya ruhaniyah itu bersanding dengan Allah. Lagu bersanding itu ada loh Pak ya. Ada bersanding. Nggih. Karena kita selalu bersanding kepadanya sehingga tidak mengenal waktu begitu. Nggih. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus saderenge ngapunten. Apabila seseorang sudah kewusulan, sudah di makom musyahadah, makom bako, atau imannya sudah iman maksum dan sudah ma'rifatullah, kekasih Allah, apakah seseorang itu sudah tidak berkewajiban melakukan ibadah secara syariat seperti sholat, zakat, puasa, lalu haji? Sebab di lain sisi saya pernah membaca ibadah syariat yang berupa sholat itu katanya bentuk rasa syukur asal mula kejadian jasad yang dari 4 anasir, yaitu angin, api, air, dan bumi. Terus pertanyaan nomor 2, saya tanya masalah, saya pernah baca ada keterangan Allah tidak akan mengadab suatu kaum kalau kaum itu belum kedatangan seorang rasul atau utusan. Terus yang saya tanyakan, Gimana tadi? Allah tidak akan mengadab suatu kaum kalau kaum itu belum kedatangan seorang rasul atau utusan, kan gitu. Tidak mengangkat, mengadab ya, menyiksa loh Gus. Nggih. Sebab ajaran dinul haq dulu itu kan nggak semudah seperti sekarang. Lah terus yang saya tanyakan, seperti leluhur kita atau seseorang yang hidupnya di pedalaman yang tidak pernah mendengar ajaran dinul haq, itu gimana Gus ibadah selama dia hidup itu diterima apa enggak? Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ketika satu hamba ditarik Allah di musyahadah, itu ada dua tempat yang Allah tempatkan. Pertama, dia ditempatkan di khos, yang kedua ditempatkan khawasul khawas. Sama makomnya, sama di musyahadah, sama. Cuman saja antara khos dengan khawasul khawas itu perbedaannya adalah kalau khos itu yang namanya akliyah, Anda itu atau sukmo atau akal itu ditarik Allah, ditarik, sehingga dia itu sudah tidak lagi berkewajiban tentang masalah apa hukum di dalam syariat yang ditetapkan. Orangnya disebut majdubun, perilakunya disebut jadab, seperti itu. Tapi tatkala diletakkan khawasul khawas, itu beda lagi, beda lagi. Ruhaniyahnya itu selalu di musyahadah. Lah jasmaniyah itu yang berhubungan dengan akal, itu masih fungsi. Ketika fungsinya ya, fungsinya akal itulah, maka jatuhlah wajib syariat pada beliau. Jatuh secara jasmani. Saya katakan bukan rohani tapi jasmani. Ini perlu diingat ya, perlu diingat dan diketahui, secara jasmani tapi bukan rohani. Sehingga rohaniyahnya dia tetap di musyahadah. Tetapi kadang-kadang loh ya, si wasilun ini, khawasul khawas ini, kadang-kadang suatu saat itu juga diencipno Allah di khos, suatu saat, kadang-kadang. Loh, ketika di khawasul khawas itu diletakkan Allah, diencipkan di khos, maka pada saat itulah hukum itu tidak berlaku secara jasmani, apalagi secara rohani. Saya ulang, mereka yang diletakkan di khawasul khawas, ruhani tidak berkewajiban. Berhubung akal ini masih sambung, akal ini masih berfungsi, muncullah tadi yang dikatakan sidik, tablek, amanah, dan fatonah. Tetapi itu hanya secara jasmani loh Pak ya, emput dicampur secara rohani. Kalau rohani tetap ada di dalam, tidak boleh keluar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin khunafa'a wa yuqimus shalah, dan seterusnya. Ruhaniyah itu perilakunya, kewajibannya itu hanya bertemu Allah, hanya bertemu Allah. Dikala jasmani dia itu sadar, walaupun secara jasmani dia melakukan sholat, secara fisik ruhaniyah nggak ikut di dalam fisik. Artinya ruhaniyah tetap di dalam. Artinya di dalam dia itu selalu bertemu Allah. Dan juga ketika jasmani ini dikeluarkan dari 5 waktu,
atau ibadah af'al lainnya, ruhaniyah tetap di dalam. Contoh, ruhaniyah, apa kewajiban ruhaniyah? Ngelak ya ngombe. Iki jasmani. Apa ruhaniyah melok ngombe degan? Enggak. Kewajiban ruhaniyah adalah illa liya'budullaha mukhlisin. Lah ini, dia harus mukhlisina lahuddin. Dia harus bertemu Allah. Carane ya iku mau zikir mau sing kula buka. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah Allah tidak akan menghukum, mengadab satu kaum bila mana terlebih dulu belum didatangkan utusannya. Lah gitu toh. Oke. Utusan apa ya rupa menungso tok. Halo. Ora toh? Rasul jenenge utusan ya gak mung rupa menungso tok. Ndak. Ada sebagian, ada salah satu ayat yang Allah katakan Allah akan mengutus utusannya itu di tengah kaum, itu di antara kaum itu. Misalnya wong Jawa, ya wong Jawa. Dengan alasan supaya bahasane itu bisa diterima. Makanya munculnya ilmu sejati, hak itu benar. Kejawen itu. Karena itu pada saat itu wong kejawen gak mungkin dikasih bahasa Arab, gak paham, mesti bahasa Jawa. Indonesia jelas Indonesia, bukan bahasa Quran. Tapi berhubung di Indonesia itu banyak yang mengenal Quran, bahasa Arab, maka saya juga memakai sumber dari Al-Quran, Al-Quranul Karim. Tidak hanya melulu Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim bahasanya ono Inggris Pak, ono bahasa Batak, ada bahasa China, bahasa Rusia, bahasa apapun ada di dalam Al-Quranul Qadim. Bahkan bahasa Madura ada di situ. Lah, betul memang Allah tidak menghukum satu kaum atau mengadab satu kaum manakala tidak diutus satu utusan terlebih dulu, yang utusan itu tujuannya untuk mengarahkan ruhaniyah jenengan itu yang tadinya itu beriman pada selain hidup, biar beriman terhadap hidup. Memang benar, pertanyaannya bagaimana di pedalaman? Lah gitu toh. Alam itu juga makhluk, Pak. Alam, tahu alam ya? Alam-alam itu, Pak. Kayak air, kayak tumbuh-tumbuhan, itulah alam toh. Kebanyakan beliau-beliau itu yang ada di pedalaman itu mengajinya lewat alam. Diawali dari sumber Allah sendiri menurunkan wahyu di dalam salah satu di antara orang pedalaman. Itu pasti Pak. Coba mungkin bisa dilihat ya. Di dalam surah apa saya lupa. Coba tadi saya baca-baca. Ini di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 2.
Di situ Allah katakan yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana. Dia Allah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan beriman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Allah mampu enggak menghendaki kaum pedalaman di antaranya itu lewat malaikat yang membawa wahyu, yang isinya wahyu adalah untuk menyembah terhadap aku. Mampu enggak Allah melakukan hal itu? Jelas mampu. Entah bagaimana cara Allah mendesain seperti ini. Surat An-Nahl ayat 2. Ya. Jadi kita jangan terpancang fanatik dengan nasab. Kemarin ada yang tanya tentang nasabku. Sungguh haram saya mengatakan, karena saya berpegang teguh dengan tali dari simbah itu sendiri. Sebab apa? Ada maksud apa? Kau akan mendewakan terhadap selain Allah nantinya. Aku nggak ingin imanmu itu jatuh seperti dulu-dulu. Coba lihat teman-teman kita di bawah masih mengagung-agungkan makhluk, bahkan menuduh bisa memberikan, mohon maaf ya, menolong dan memberikan apapun itu, sampai ditakut-takuti. Nggak ada matahari dua itu. Ingat, masalahnya aku pernah korban Yohan. Saya berkata seperti ini, aku pernah korban. Kasihan beliau-beliau itu masih memuji terhadap selain Allah. Bahkan mohon maaf, yang katanya sang penuntun lebih koclok lagi. Kalau tidak karena aku, kau tidak akan bisa sampai pada Allah. Naudzubillah min dzalik. Lerenono kelakuamu. Temen lerenono kelakuamu sebelum aku misuh. Sungguh. Tengerane apa? Muaranya urusan donya maneh. Wis roh ah. Kuwi wis kapok apa sik pancet? Nek kapok ya lerenono. Mohon maaf Pak. Ayat ini Allah katakan siapapun yang digendaki. Allah tidak melihat nasab, tidak melihat dia pinter Quran, pinter fikih, pinter hadis, enggak. Saya katakan sekali lagi, dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Loh. Tolong, kalau sudah dijejerkan seperti ini, aku gak melarang kau robitoh terhadap gurumu makhluk. Iku kalau sepanjang dohirit tok, tapi ruhaniyahmu tetap hanya pada hidup. Ngoten nggih? Enggak apa-apa. Aku gak melarang, cuman fakta di lapangan kenyataan jobo jero kok lek wis ah. Jero ni ana makhluk luweh-luweh njoboni. Oke lah, secara akal kau berpikir, enggak, kalau aku tidak kenal jenengan, nggak kenal Jaya Baru, aku nggak kenal Allah. Cuk, lerenono. Nggak boleh seperti itu.
iman yang kutanamkan itu alhamdu utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung dateng wis roha gegara Anda rohaniah kok jadikan satu terhadap jasmaniah karena Anda telah terdoktrin. Niki persoalannya, kita telah terdoktrin ajaran-ajaran yang mengatakan kualat. Tahu kualat? Kualat kau nek lali ambek gurumu kualat. Roh apa? Aku gak ngerusak aturan jowo, enggak, silakan seperti itu, tapi ruhaniyahmu tetap alhamdulillah, puja dan pujimu terhadap Allah. Lawang Kanjeng Nabi langsung aja berkata seperti itu, masa kita pengikutnya yang katanya penerusnya mengalihkan fungsi, masih tetapkah kui seperti itu? Tolong, aku ya isok keras pak, aku ya isok halus koyok banyu, ya ada ya, isok halus. Aku membikin satu cincin, ada kalanya masa dimana aku harus kasar, tak gerendo, ya. Tapi ada kalanya halus saya amplas, ada waktunya sendiri. Ini penyakit wis nemen pak ya, sudah merajalela, akibatnya korbani kita iman ini yang jatuhnya pada selain hidup Sang Yang Tunggal. Udah, bagaimana dari pedalaman tadi, Allah mampu untuk menurunkan, menyuruh malaikatnya untuk membisikkan dan mengajarkan terhadap salah satu kaum pedalaman. Intinya namun gini, mesti iku arahnya teng hidup. Walaupun nyun sewu ada yang bong-bong dupo, lah ya, ning gerumbul. Tapi kalau isinya materi itu terhadap hidup Sang Yang Tunggal, seperti itu benar. Allah tidak akan menghukum memang satu hambanya sebelum Allah itu menurunkan utusannya untuk menyampaikan dinul haq. Di dalam dinul haq tidak harus berbahasa Arab, enggak, saya ulangi, tidak harus berbahasa Arab, tidak harus berbahasa Al-Quran, walaupun bahasa Jawa sah, aman tinggalilah qabil tu sah, sah. Walaupun tidak bahasa Arab, qabil tu saya terima nikahnya, sah badan, sah lu sah. Jadi saya katakan, aku tresno awakmu, siapkah kau menjadi istriku? Nggih, sah. Mohon maaf, saya memang tidak bisa berbahasa intelektual karena keterbatasan pendidikan saya SD tidak lulus. Saya hanya bisanya bahasa kampungan. Bahasa Indonesia, mohon maaf yang di luar Jawa, saya tetap berupaya untuk 100% berbahasa Indonesia. Begitu. Jadi Pak, betul. Itu ayat Pak ya, itu ayat yang saya tanya, yang jenengan tanyakan itu adalah ayat. Memang Allah tidak akan menghukum. Tapi kalau aku sudah menyerukan hal yang seperti ini, untuk tahun berikutnya manusia kok masih banyak tidak percaya dengan apa yang disampaikan tentang dinul haq ini, tinggal menunggu waktu. Ya udah, tinggal menunggu waktu. Nanti kalau dihanguskan semuanya, kita termasuk orang yang di dalamnya. Alhamdulillah, karena itu yang kita tunggu, kita lepas dari dunia.
Oke, lanjut. Rodok mempeng iki Mang Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun dibimbing. Ya Allah, niki saking panjenengan atau saking di luar panjenengan ya Allah. Wujud kita bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang abadi kecuali Allah. Tidak ada yang sakti mandraguna kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang manis bukanlah gula, yang pahit bukanlah kopi. Tapi di manakah manis dan pahit itu? Yang hidup bukanlah manusia, jin, setan atau malaikat. Yang hidup bukanlah tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Tapi di manakah hidup itu? Hidup tidak bisa digambarkan dengan apapun, tapi nyata dan benar-benar nyata adanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah itu esa, tunggal di dalam keesaannya. Tidak ada dua di dalam satu. Tidak ada siang ataupun malam di dalam cahayanya. Tidak ada benar ataupun salah di dalam keputusannya. Tidak ada surga ataupun neraka di dalam keridhoannya. Dialah Allah, sang sutradara di dalam sebuah cerita yang indah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Syair para itu bagiane aline sapa iku? Aku iki sepotong-potong tok. Giring ngono. Itulah posisi di mana ruhaniyah itu sudah di dalam keahatan. Udah, memang seperti itu. Hak benar. Tidak ada ilmu yang bisa membantah ketika saat ruhaniyah di posisi seperti itu. Letak kesadaran ruhaniyah yang selama ini berlumuran dengan selain Allah akan terjadi pada saat itu. Sehingga mengapa Allah katakan fawailul wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa atau waktu banyak manusia dalam kerugian besar kecuali mereka yang sudah di titik ahad tersebut. Jadi syair itu bisa untuk dirilis atau dikembangkan menjadi sebuah lagu boleh, dan siapa yang melakukan silahkan. Syair itu dibentuk lirik yang bagaimana antara laras, nada, bahar,
saya mohon untuk dijadikan sebuah lagu. Tak tunggu gedene saulan. Ya. Saya tunggu lamanya 1 bulan. Itu yang bisa untuk menjadikan lagu itu ahli not, ahli nada. Kalau bahasa kita bahar, ya, punya bahar di situ, makanya harganya mahal itu. Kalau sudah terbentuk sebuah lagu atau syair, masalahnya itu pasti ada undang-undang cipta. Ada undang-undang cipta, hak cipta namanya, ya. Jadi aku mohon itu dikemas dalam sebuah lagu, antara ref dengan pembukaannya itu terserah. Tak tunggu lamanya 1 bulan. Oke, lanjut. Ada yang tanya di majelis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pulangkan saja aku pada Rabbku, atau hidupku. Ngapunten Gus, selingan nggih Gus. Nggih. Karena ini di belakang tadi ada unek-unek ini besok habis bayetan langsung pulang gitu Bos. Ada kan kita pulang ke rumah masing-masing secara jasmani juga senang sekali, pulang secara rohani lebih senang lagi. Nah, ini yang dari pertanyaan saya, kalau kita sudah duduk di keahatan secara rohani, pulang kita itu ke pulang sendiri ya Gus. Iya. Mohon penjelasannya. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah maksud sangkan paraning dumadi, atau dalam Al-Quran disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulangnya ruh itu terhadap Sang Yang Tunggal, pulangnya jasad itu juga pada asalnya tanah kembali ke tanah kembali. Lebih indah dan lebih kaisok tak gambarke, ketika saat ruhaniyah itu betul-betul sudah siap menghadapi satu panggilan untuk kembali kepada Allah. Dia sudah tahu jalan, tahu alamat, tahu siapa yang dikembaliin. Dia tidak ada rasa ragu, takut ataupun gelisah. Besok memangnya semuanya akan buyar, ya toh? Yang tadinya itu sama keluarga sampai 9 hari ada di sini bersama orang-orang yang tidak kita kenal awalnya, akhirnya menjadi saudara. Dan kita besok akan pulang ke rumah masing-masing. Itulah maksud ruhaniyah pulang pada Allah. Kemarin sudah saya katakan, kalau sudah baiat Anda untuk melakukan kholwat, silahkan. Yang ingin tetap bertahan di pondok, silahkan. Yang melakukan di rumah, tapi tetap saya akan mengkaji satu hadis 40, yaitu hadis arba'in. Entah besok itu di pondok putih, gubuk putih, atau di mana terserah. Untuk mengisi waktu, walaupun kita sudah pulang ke rumah, kita akan bisa terus tetap konsultasi
konsultasi bila mana menemukan sesuatu hal yang kurang bisa dipaham. Jadi artinya walaupun besok sudah waktunya start kita akan kholwat, kami tetap disuruh untuk mengkaji hadis arba'in. Apa itu hadis arba'in? Pilihan hadis-hadis sahih. Itu nanti akan kami kuak apa maksud yang selama ini banyak yang mengkhilafahkan atau banyak yang perselisihkan. Kalau besok itu di Gubuk Putih, nanti kapan sing jelas besok itu sudah selesai ngaji kita tentang masalah modal kita untuk pulang pada Allah. Hari Jumat ya, besok itu Kamis ya, Kamis, berarti Jumat itu mungkin ini saya juga masih disuruh untuk mengkaji tentang masalah hadis arba'in. Hadis arba'in tah besok itu di Gubuk Putih atau di mana terserah. Kalau sekiranya di Gubuk Putih malah penak kulo ka adoh-adoh malah melaku. Nanti kati jut. Terus untuk panjenengan saya disuruh untuk mengkaji hadis arba'in ini memang di situ untuk umum, bukan hanya untuk anak pondok sendiri. Entah ini kok ya tetap diperintahkan saya sendiri juga harus lakukan hal itu. Padahal biasanya habis kita baiat langsung jenengan berarti sudah punya modal, boleh yang biasa bermukim di sini Khamis besok setelah baiat langsung jenengan kundur, sing kundur tugas sampean hanya kholwat, itu aja. Tugas sampean hanyalah kholwat. Saya tidak mau tahu dan tidak menerima alasan apapun. Mau nggak mau Anda sebelum 40 hari harus dol. Wis titik. Saya tidak mau alasan, ya, tidak mau terima alasan apapun. Gus, utangku akeh Gus, anakku ini Gus, bla bla bla, sehingga terbengkalai zikirku kholwatku Gus, misalnya ya. Kak, aku kak, saya tidak menerima alasan sing model-model kok model no, ya. Saya tahunya sebelum 40 hari 40 malam Anda harus dol. Paham ya? Makanya hadis arba'in itu sebagai selingan aja, biar anak pondok sing ada di pondok ini gak nganggur. Padahal itu untuk umum. Oke, itu aja. Ada lagi? Sudah cukup di majelis? Oh, ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali ini aja Pak ya. Kasihan yang di belakang ya. Saya mau tanya Gus, pohon surga yang tempatnya ada di puncak gunung yang tinggi sekali itu, bunga-bunganya bersinar dan berkemerlapan, warnanya merah, putih, biru, hijau, kuning, ungu dan lain sebagainya. Sedangkan buahnya bulat, warnanya coklat halus dan mengkilat. Di dunia ini tidak ada pohon cemara yang berbunga dan berbuah kecuali di surga. Pohon cemara yang berbunga dan berbuah itulah adalah pohon surga atau bunga surga yang tempatnya ada di puncak gunung
yang tinggi sekali di Jannatul Firdaus. Pohon tersebut bisa dilihat dari segala penjuru alam surga maupun dunia. Wow, indah sekali pohon itu. Yang saya tanyakan ialah orang-orang yang bagaimana yang bisa melihat pohon surga itu dari seluruh alam surga maupun dunia. Itu orang-orang yang bagaimana, Gus? Demikian, Gus, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya pangkat, jabatan, kedudukan yang paling tinggi indallah, di mata Allah, iku adalah atqakum, ketakwaanmu. Tadi ditanyakan, orang yang bagaimanakah yang tahu dari seluruh penjuru manapun, yang mengetahui ada pohon cemara di atas gunung surga Firdaus yang berbuah. Itulah orang-orang yang dimaksudkan Allah dalam ayat, sesungguhnya kedudukan, kehormatan di mata Allah yang paling tinggi adalah ketakwaan. Terus ketakwaan yang bagaimanakah yang dimaksud? Sebab kita manusia itu ada dua, jasmani dan rohani. Apakah takwa yang dilakukan secara jasmani, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah? Dan ataukah ketakwaan haqqa tuqatihi? Ayatnya kan gitu. Tidak hanya ittaqullah, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Mohon maaf, ayo evaluasi diri. Ketika saat kita mengikuti takwa secara jasmani, perbuatannya meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, apakah ada dampak ruhaniyahmu itu di surga? Ndak. Ayo evaluasi diri. Sing melarat ya tetap susah, sing dodolan gak payu tetap susah. Nggak bisa melihat buah di pohon cemara itu, nggak bisa. Sebab siapapun yang melihat itu pasti bahagia. Tapi ketika saat rugi dalam bisnisku tetap susah. Saya ini Gus, ngaji tetap ngaji, sholat ya tetap sholat terus. Tapi mengapa saya dihadapkan Allah dalam satu musibah saya tetap susah? Itu karena ruhaniyahmu tidak bertakwa. Titik. Karena jasmaniyahmu, sholat sudah tak lakoni, tahajud malam, duha, yoyo, ngaji waqiah, habis subuh biar rezekinya melimpah ruah, bisa kujadikan sebagai alat ke Mekah. Gitu. Mulih ben diceluk apa? Aduh bos. Tapi mengapa ketika saat saya dihadapkan musibah itu hatiku tetap gelisah? Nah bos, tak kandani ya, citokmu kuwi ku mau sik takwa jasmani. Nggak bisa pak, rohani jenengan kali kulo itu gak susah, nggak bisa.
Sing sugih sombong karena sugihe, sing ngalim sombong karena ilmune. Lah iku fakta di lapangan, bos. Tatkala dihadapkan satu musibah, kesugihannya diambil oleh Allah, tetap gelisah, berarti takwanya bukan itu. Apa? Takwanya haqqa tuqatih, takwamu yang sebetul-betulnya takwa. Di dalam takwa secara hakikat yang mengajarkan terhadap ruhaniyah ada 3. Ajaran dinul haq yang disebut ilmu, itulah sistem, harus kita terima. Kemudian yang kedua amal, amal yang kumaksud dalam surah Al-Kahfi ayat 110 tadi, fal ya'mal amalan solihan, berarti kholwat ruhaniyahmu. Yang terakhir istiqomah terus menerus. Barulah bos, nikulah orang-orang yang dimaksud Allah dari segala penjuru akan bisa melihat buah dari pohon cemara. Naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan kita lihat saja banyak pohon cemara. Udah, nggak usah kau terselubung dengan apa yang ada di muhadharah atau di mukasyafah. Udah, sampailah kau pada puncak gunung itu. Berarti itulah golongan mereka yang haqqa tuqatih, takwa secara ruhaniyah. Inilah setiap tahun mengapa saya harus melaksanakan seruan ini selama 23 tahun. Setiap tahun saya lakukan seruan ini. Urusan umat mau dan tidak ya bukan urusan saya. Ilal balaghul mubin, bahasa syariat saya hanyalah menyampaikan saja. Lihat, nanti semuanya ada konsekuensinya. Sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh saudara kita, Allah akan menghukum satu kaumnya, memberikan azab satu kaumnya ketika setelah Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan dinul haq di tengah kaum dan kaumnya itu tidak merespon. Udah. Oke, cukup ya. Berarti mereka tanda-tandanya adalah mereka yang selalu berkholwat, ya, berkholwat dengan dasar ilmu itu tadi. Oke.